Halo, bertemu lagi dengan channel Anak Angkat ya. Di cerita kali ini saya coba ceritakan bagaimana status anak angkat saya itu disembunyikan oleh orang tua angkat saya. Mungkin karena posisinya belum cukup umur untuk mengetahui ini gitu ya. Dan itu cukup lama lah ya berlangsungnya gitu ya. Kemudian selain itu, status di dokumennya, nah itu memang waktu itu orang tua angkat saya itu merubah semua ya, karena memang waktu itu diambilnya 1 tahun, jadi memang status di kakaknya gitu, kartu keluarga itu, kemudian aktenya juga belum dibuat, sehingga waktu itu dibuatnya itu adalah memang secara legalnya gitu ya, bahasanya secara dokumen negaranya saya tuh diakui sebagai anak gitu di situ. Jadi di kakaknya, kemudian di aktenya itu saya dimasukkan ke kakak orang tua angkat, kemudian juga aktenya juga ditulisnya anak gitu ya, jadi tidak anak angkat. Dan status ini disembunyikan cukup lama, dan orang sekampung juga tidak berani untuk bilang bahwa saya itu anak angkat gitu, karena mungkin orang tua angkat saya cukup dihormati ya di kampung gitu ya, sehingga takut mungkin ya masyarakat itu menyakiti perasaan orang tua angkat saya gitu. Dan di kampung ini sih sebetulnya masih banyak saudara-saudara asli gitu ya, kalau ditelusuri itu jadi istilahnya paman, kemudian ponakan, kemudian uwa-uwaan gitu ya, kayak gitu tuh sebetulnya masih di kampung ini gitu, sehingga memang cukup rapih sih. Jadi memang tidak ada yang bilang saya itu anak angkat, kemudian memang pokoknya statusnya disembunyikan sekali gitu ya waktu itu gitu. Kemudian dalam beberapa pertemuan dan juga pengakuan ataupun ungkapan orang tua angkat saya kepada temennya, sahabatnya, ataupun ke tamu ataupun ke yang lain, itu memang saya itu diakui sebagai anak gitu. Nah itu yang memang memang benar-benar disembunyikan gitu statusnya gitu. Cuman meskipun disembunyikan, yang saya rasakan ini juga mungkin kalian yang pernah mengalami ataupun merasakan, orang tua angkat saya sendiri banyak mengarahkan saya itu untuk tidak tergantung gitu ya, terutama kepada mereka gitu. Saya waktu itu memang tidak paham sih gitu ya, kenapa misalnya saya itu segala macam itu ya harus dikerjakan sendiri, kemudian kalau punya masalah juga harus dibereskan sendiri gitu kan. Dan sampai dari umur mungkin awal sekolah juga sampai akhir itu ya, sampai lulus kuliah itu juga banyaknya itu harus sendiri gitu, jadi harus survive. Bahkan ketika saya curhat ke ayah angkat saya terkait permasalahan yang dihadapi segala macam gitu, ayah saya selalu bilang ya coba bereskan sendiri gitu supaya bisa belajar untuk membereskan masalah, ya jawabnya begitu gitu. Jadi meskipun status anak angkatnya disembunyikan juga tidak serta-merta memang saya terlalu dimanja sih sebetulnya. Meskipun untuk orang luar mungkin menyangka atau menganggap saya itu dimanja gitu terkait banyak hal gitu. Tapi yang saya rasakan dan orang tua angkat saya sendiri sebetulnya tidak memanjakan seperti itu gitu, karena mungkin kalau saya sekarang itu mungkin paham ya, kalian mungkin yang mengalami kondisi ini agak sedikit galau ataupun bingung gitu. Sebetulnya begini, jadi orang tua angkat itu mencoba ngasih pelajaran kepada kita itu untuk
tidak tergantung pada mereka gitu, karena posisi anak angkat ini akan susah gitu. Dan saya juga mengalami hal seperti ini gitu, susahnya seperti apa gitu. Jadi misalnya masalah perekonomian itu juga itu harus berdiri sendiri, kemudian masalah keagamaan juga itu harus berdiri sendiri dan sebagainya gitu, sehingga memang seolah-olah ya kesan. Dan sekarang ini saya semakin paham sebetulnya orang tua angkat saya sendiri itu mengajarkan banyak hal gitu ya, untuk tidak tergantung kepada mereka gitu. Jadi belajar untuk berusaha secara mandiri gitu, agar memang kondisinya ke depan itu memang akan sangat sulit gitu, sehingga kalian yang mungkin mengalami kondisi yang seperti ini gitu ya, seolah-olah ayah kalian, orang tua kalian itu ya, kalian itu harus mandiri gitu ya istilahnya gitu. Jadi kalau ada apa-apa harus sendiri lah gitu, jangan sedikit-sedikit orang tua gitu. Nah itu bukan karena orang tua kalian tidak peduli, mungkin orang tua kalian itu sedang mengajari kalian untuk bisa berdiri sendiri dan juga mandiri gitu. Nah itu untuk cerita di kali ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian ataupun yang mengalami ini saat ini sedang mengalami gitu ya. Mudah-mudahan kalian jangan salah paham terhadap orang tua yang memang menekankan untuk kita berusaha sendiri gitu. Sampai bertemu di cerita selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat.